Polri mengungkap lebih dari 100 anak di berbagai provinsi terindikasikan terpapar paham radikal melalui propaganda digital. Di sisi lain, kasus perundungan di sekolah terus berulang dan memicu desakan evaluasi besar-besaran terhadap perlindungan anak di sekolah. Fenomena radikalisasi anak di dunia digital kembali disorot pemerintah. Sedikitnya 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun tercatat terpapar dan terekrut jaringan terorisme. Mereka tersebar di 23 provinsi dengan daerah menonjol seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, perekrutan dilakukan bertahap, dimulai dari penyebaran video pendek, animasi, meme, serta musik di media sosial dan game online. Setelah dianggap potensial, target akan dihubungi secara pribadi melalui WhatsApp dan juga Telegram. Adapun modus penyebaran propaganda dilakukan secara bertahap. Propaganda pada awalnya didiseminasi melalui platform yang lebih terbuka seperti FB, Instagram, dan game online. Kemudian setelahnya mereka yang dianggap target potensial akan dihubungi secara pribadi atau japri melalui platform yang lebih tertutup seperti WhatsApp atau Telegram. Propaganda didiseminasi dengan menggunakan video pendek, animasi, meme, serta musik yang dikemas menarik untuk membangun kedekatan emosional dan memicu ketertarikan ideologis. Di sisi lain, kasus kekerasan di sekolah juga terus berulang. Salah satu yang disorot adalah peristiwa ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara yang melibatkan remaja korban bullying. Kasus ini menunjukkan bahwa kerentanan anak tidak hanya datang dari radikalisasi, namun juga dari lingkungan sosial mereka sendiri. Berbagai insiden yang muncul menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat deteksi dini dan sistem perlindungan anak di ruang sekolah maupun digital. Kalau yang penanganan itu kan nanti kita akan menerbitkan Permendikdasmen untuk memperbaiki permen yang sebelumnya. Nanti kita akan bentuk tim yang ada di sekolah-sekolah dengan pendekatan yang lebih humanis, komprehensif dan partisipatif. Nanti melibatkan orang tua, melibatkan murid dan juga masyarakat sehingga berbagai kekerasan yang selama ini terjadi mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Dorongan penguatan sistem perlindungan anak juga datang dari DPR RI. Maraknya kasus bullying dinilai sebagai kondisi darurat yang harus ditangani lintas sektor. DPR menekankan perlu evaluasi menyeluruh terhadap kementerian terkait, melibatkan ahli psikologi, pendidikan, dan masyarakat. Tujuannya agar generasi muda terlindungi dari kekerasan fisik, mental, hingga pengaruh ekstremisme yang memanfaatkan kelemahan psikologis anak. Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi dan melibatkan pihak-pihak yang terkait dan mungkin juga melibatkan pihak profesional, psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi jangan sampai hal ini terjadi, karena pemuda-pemudi, pelajar dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita. Jadi
tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental ataupun kekerasan jiwa. Jadi ya kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali. Polri merekomendasikan penguatan regulasi media sosial, penyusunan SOP lintas lembaga, edukasi literasi digital hingga pendampingan psikologis terpadu. Semua pihak termasuk orang tua dan guru diminta lebih peduli terhadap kegiatan anak di dunia maya maupun di lingkungan sehari-hari. Upaya bersama diharapkan mampu memutus rantai radikalisasi dan kekerasan agar lingkungan pendidikan kembali menjadi tempat yang aman bagi anak-anak di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.